Ya, Mitra Audio, bertemu kembali dengan Anton Mitraka. Untuk sesi kali ini, saya akan lakukan tes atau bisa disebut juga kalibrasi. Jadi, akurasi dari signal input dan output masing-masing channel 1 dan channel 2 dari Focusrite 2i2 ini. Kita sudah siapkan koneksinya menggunakan USB, sudah masuk kepada laptop. Saya tempatkan soundcard di sini. Kemudian pengukuran caranya sama seperti instalasinya dengan soundcard Behringer. Pada soundcard ini juga sama. Saya berikan untuk sinyal referensi saya gunakan channel 2, ini yang kanan ya. Kemudian outputnya juga masuk ke channel 2 di sini. Kemudian untuk measurement atau pengukurannya itu channel 1 ini juga masuk konektornya ke channel 1. Jadi nanti yang ukur saya channel kiri, channel 2 untuk referensi ya Mitra Audio. Jadi muncul pada layar referensi untuk grafik, nanti warnanya merah. Ini saya gerakkan. Nah, ini warna merah. Ini referensi pengukuran. Kemudian hasil ukur atau kalibrasi pengukuran yang diukur adalah grafik warna hijau ini di bawahnya. Nah, yang bergerak itu pink noise saya gunakan main 20 dB dari Smart Life. Ada di sini Mitra Audio ya. Saya akan melakukan perubahan-perubahan. Pertama adalah saya menambah pink noise ya. Jadi kalau untuk pengukuran signal pembacaan pada titik transfer function Focusrite ini ada tulisan M dan R. M adalah measurement, R adalah referensi. Ini harus sebanding atau tidak melebihi dari warna merah. Contoh, ini kalau saya perbesar ya, Mitra Audio. Nah, ini akan naik dan lampu indikator menyala pada Focusrite atau soundcard. Di sini sinyal akan naik menuju kuning sebelum terjadi merah. Pada saat melakukan kalibrasi atau pengukuran, jangan sampai sinyal yang muncul adalah warna merah di titik ini. Kalau merah akan terjadi peak sehingga pengukuran akan terhenti. Oke, Mitra Radio. Kita sudah tentukan pink noise main 20 dB. Sekarang saya akan coba menaikkan pink noise di sini menjadi 10. Nah, ini saya kurangkan dulu untuk monitornya ya, sehingga di sini lampu indikator tidak nyala. Channel 1 dan channel 2. Saya tambah pink noise, apakah menyala pada channel 1 dan channel 2 di sini. Saya tambahkan dulu. Main 13, main 12, main 10. Oke, ya. Ini pada main 2 sudah menyala dengan level gain di arah jam 12 seperti ini. Monitor juga arah jam 12 semua. Oke, tetapi grafik tidak melakukan pergerakan. Ya, Mitra Audio masih stabil. Selanjutnya saya akan kembali ke main 20 kembali. Main 20 dB. Oke. Nah, di sini indikator mati, berarti sinyal lemah atau di bawah dari batas input yang dibutuhkan. Nah, batasnya harus di bawah dari warna merah yang muncul pada transfer function di sini. Ini ada M, ada R. Di sini harus lebih rendah. Tidak boleh muncul merah. Apabila muncul merah, maka klip bisa terjadi atau peak terjadi dan pengukuran grafik akan terhenti. Oke. Channel kiri, channel 1 maksud saya, ini saya tambah sehingga grafik akan bergerak ke atas. Lampu indikator ini akan nyala. Kalau saya kurangi, oke, lampu indikator mati, sinyal belum terbaca, tetapi di grafik sudah 0 desibel. Saya coba buka. Ya, ini arah jam 3. Kemudian referensi atau channel 2 ini juga saya putar ke arah jam 3. Oke, sama-sama. Grafik akan kembali ke 0 desibel di sini.
Mitra audio bisa perlihatkan, bisa dilihat di sini ya. Saya pergerakan kursor di frekuensi 22,5 Hz ya. Ini 0 main 0,62 desibel, akurasinya 100%. Kalau saya geser di frekuensi misalnya 100 Hz, saya geser 100 Hz di sini. Nah, ini terbaca 100 Hz. Main 0,60 desibel. Jadi mendekati atau bisa disebut juga linear, lurus, tanpa ada gelombang, artinya ada tinggi rendah frekuensi pada tinggi rendah level pada desibel yang ditunjukkan, sehingga ini akan lurus ya. Mitra audio, grafiknya lurus, walaupun saya rubah-rubah hanya akan merubah nilai gain. Kalau misalnya monitor saya tutup, saya kurangi, grafik tidak terlalu banyak berpengaruh. Tetapi di sini sinyal input dan outputnya akan berpengaruh pada channel 1 dan channel 2. Kalau level monitor saya buka, nyala kembali, grafik masih pada posisi diam. Oke. Sekarang apa yang mempengaruhi perubahan grafik dan pergerakan grafik dari kondisi yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang channel 1 saya rubah, channel 2 saya rubah. Oke ya, sudah menunjukkan pergerakan apabila kita merubah gain atau level dari channel. Tetapi bila kita merubah monitor ya, ini tidak muncul di grafik perubahan, tetapi suara akan dikeluarkan dengan adanya indikator LED menyala hijau. Jangan sampai LED menyala merah, ini pasti akan klip dan suara akan pecah pada speaker. Nah, di sini kenapa monitor posisi full tetapi indikator tidak menunjukkan merah? Karena inputnya min 12 desibel kondisi sekarang. Kalau input saya berbesar, ini bisa menjadi merah-merah. Sekarang coba saya perbesar lagi. Ya. Di sini sudah merah, ini jangan sampai terjadi. Ya, mitra audio, jadi di titik tulisan R dan M ini saya kurangi dulu. Jangan sampai muncul. Saya buat di min 5 desibel. Sekarang ini saya buat. Nah, apabila muncul merah seperti ini, maka terjadi klip atau peak yang akan menyebabkan suara pecah di speaker. Artinya dia sudah melampaui dari signal masukan yang dibutuhkan atau disarankan. Dan pada saat di pengukuran ini juga harus warnanya kuning. Ini posisi min ping noise min 5 desibel. Ya. Ini 0 desibel sekarang. 0 desibel sudah muncul warna merah seperti ini. Di sini juga merah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Pengukuran ini memunculkan indikator warna merah. Oke. Sekarang dari berbagai tadi simulasi yang saya lakukan, yang dibutuhkan adalah kesimpulan dari penggunaan peralatan ini, kemudian level input output channel 1 dan level input output channel 2 apakah bersesuaian atau tidak, kita bisa dilihat dari grafik tadi yang terbentuk. Oke, ini saya coba membuat gangguan di sini supaya ada pergerakan grafik ya. Saya buat gangguan ya. Oke. Nah, ya, berarti ada respon terjadi pada grafik ukur. Oke, mitra audio, sekarang sampai pada kesimpulan. Pada titik arah jam 3 channel 1 dan channel 2 arah jam 3, karena channel 2 adalah referensi, channel 1 pengukuran.
grafik harus menunjuk kepada titik 0 desibel di sini, yang hijau. Apabila ini sudah tercapai atau terjadi, walaupun saya menggerak-gerakkan level monitor ini, ya, dengan kondisi arah sama-sama jam 3, channel 1 dan channel 2, maka soundcard ini layak dan bisa digunakan, artinya tidak ada kerusakan atau tidak ada gangguan pada channel 1 maupun channel 2, sehingga bisa digunakan untuk melakukan recording atau pengukuran. Apabila ada selisih di antara pergerakan ini, maka sebaiknya dicek ulang apakah terjadi kesalahan konektor atau kabel ukur yang kita gunakan untuk menjumper ini, ya, input dan output, ataukah ada gangguan dari kabel USB. Ya, saya kira untuk alat pasti layak karena lolos QC quality control. Oke, mitra audio, jadi kesimpulannya sudah sampaikan terakhir tadi. Saya kira cukup. Berlanjut pada video berikutnya, saya akan gunakan untuk menganalisa channel mixer menggunakan Focusrite ini. Salam audio dari Anton Mitra AK.